Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Satria Eko Atmojo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Friendly, apa strategi pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini yang masih terus meningkat, Friendly? Ya, Cikal, tadi dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo lebih banyak menyinggung soal penanganan COVID-19 yang belum optimal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kasus positif yang masih terjadi hingga sejauh ini. Dan diperparah juga dengan masih banyaknya masyarakat yang justru melanggar protokol kesehatan. Hal ini menurut Presiden terjadi karena memang minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dan juga proses edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu Presiden meminta agar strategi dalam mengatasi dan juga mengkomunikasikan terkait protokol kesehatan ini harus segera diubah. Presiden menginginkan agar protokol kesehatan dapat dikomunikasikan dan dikampanyekan secara bertahap. Jadi nanti 2 minggu pertama pemerintah akan fokus pada kampanye untuk penggunaan masker. Kemudian pada 2 minggu berikutnya pemerintah akan fokus untuk mengkampanyekan bagaimana mencuci tangan yang baik dan juga benar. Selain itu juga akan mengkampanyekan soal jaga jarak. Dan protokol kesehatan ini jantinya akan melibatkan juga dari PKK secara door to door ataupun dari pintu ke pintu agar lebih efektif. Dan diyakini oleh Presiden Jokowi bahwa dengan strategi ini pemerintah akan dapat berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menggunakan masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Dan diharapkan agar juga dapat menurunkan angka kasus positif yang ada di Indonesia. Cikal. Friendly, lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah masa pandemi seperti ini? Ya, Presiden tadi juga menyinggung soal rem dan gas pada penanganan COVID-19 agar tentunya pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terhindar dari angka negatif. Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal kedua baru nanti akan disampaikan oleh BPS pada tanggal 5 Agustus mendatang, namun sejumlah pihak sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini akan berada di angka negatif di angka minus 4,5 sampai 5%, sehingga tentunya sangat penting pula menjadi perhatian agar nanti pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di angka positif atau setidaknya flat di angka 0%. Dan dalam hal ini tadi Presiden Jokowi meminta agar setiap kementerian ini bekerja keras agar Indonesia dapat terhindar dari resesi. Tadi Presiden juga mengkritisi kinerja dari kementerian dan juga lembaga yang dinilainya ini masih rendah dalam proses penyerapan anggaran karena dari total ada sebanyak 695 triliun dana yang disiapkan sebagai dana stimulus penanganan COVID-19, ini baru sebanyak 141 triliun yang diserap. Artinya ini hanya sekitar 20% saja. Untuk itu tadi Presiden meminta agar dilakukan percepatan dengan segala bentuk program kerja yang disiapkan oleh setiap kementerian. Tadi Presiden juga menyebut bahkan ada 40% dari kementerian dan juga lembaga yang bahkan belum menyediakan DIPA ataupun daftar isian pelaksanaan anggaran. Hal ini diminta oleh Presiden dapat dibentuk dan juga diisi secara cepat agar realisasi anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah ini dapat segera diserap. Presiden tadi mengatakan bahwa kementerian lembaga ini terjebak pada pekerjaan harian dan belum bisa menentukan mana prioritas belanja yang harus difokuskan. Presiden tadi menyebutkan bahwa seharusnya penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan secara cepat, namun melihat kinerja dari pemerintah yang dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga, ini harus menjadi evaluasi. Dan berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tadi pagi. Sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7% dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari kematian global. Nanti 2 minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. 2 minggu berikut tadi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu persatu. Dan saya ingin ini melibatkan
PKK. Kita coba PKK. Nanti istri Mendagri ini yang nanti saya nggak tahu, tapi kalau ibu-ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID ya mungkin kita rem. Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker, urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID, 695 triliun, baru 20% yang terrealisasi. 141 triliun yang terrealisasi, baru 20% sekali lagi. Masih Demikian Cikal Multazam yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Friendly atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Friendly Sagala dan juru kamera Satria Eko Atmojo dari Istana Kepresidenan Jakarta.